Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang nggak normalnya apa? Yang pertama, dia itu ada bolongan dari ventricle. Jadi bilik bolong. Bilik bawah nih dok ya? Bilik bawah bolong. Jadi yang bilik kanan itu mestinya lempar darah ke jantung kan? Ke paru. Yang kiri lempar ke seluruh tubuh, tapi karena bolong, jadi kecampur darah kotor, darah besi. Jadi darahnya nggak putih, nggak banyak oksigen, kecampur. Yang ke paru itu ada darah kotor masuk ke paru gitu loh. Karena kan itu menyempit kan pembuluh yang ke parunya. Itu. Nanti ditunggulah sekitar 4 bulan sampai 1 tahun. Baru operasi yang benerannya. Operasi korektifnya. Tadi itu paliatif namanya, operasi untuk pertolongan pertama. Nah, kalau yang korektifnya itu lobangnya dimampetin, yang di bilik. Lobangnya dimampetin, terus kemudian digedein itunya, pembuluh darah yang ke arah jantungnya, ke arah paru jantung, ke arah parunya itu digedein. Dok, kalau Dokter Jaya suka itu nggak penyanyi si almarhum Didi Kempot? Ya, nggak, jarang-jarang dengar sih, cuma sekali-sekali aja. Cendol dawet tahu? 500-an. Nggak pakai ketan. Nggak tahu. Nah, berarti Dokter Jaya jarang. Ada yang aneh dok, waktu hari almarhum Didi Kempot meninggal, di kuping saya dari sejak bangun sampai terus siang itu, lagunya dia terus muncul di sini. Semua muncul. Tahu-tahu nggak lama dapat berita almarhum Didi Kempot meninggal. Oh, berarti ada tanda-tanda kuping ini masuk ke situ. Ada berita mengenai beliau. Itu halusinasi atau dengar? Enggak. Bukan halusinasi. Saya ya kadang begitu. Kalau ada sesuatu yang akan ada satu yang seperti apa gitu ya. Tahu-tahu muncul berita duluan gitu. Muncul berita di kuping. Jadi, oh ada berita kayak gini. Nah, tapi dokternya nggak tahu sih ya Didi Kempot ya? Nggak begitu. Tapi tahu sih dia itu penyanyi. Ya terkenal, tapi jarang dengerin lagunya. Nah, terus yang saya sering ketukar, lagunya dia Banyu Langit, satu lagi adalah Banyu Biru. Dua-dua judul lagu, tapi kalau Banyu Biru itu yang populerinnya Waljina ternyata. Kalau Banyu Langit itu almarhum Didi Kempot. Nah, karena Dokter Jaya ini genre musiknya nggak suka didengerin banget ya, jadi saya nggak terlalu banyak bahas itu dok. Kalau gitu kita bahas yang biru-biru dok. Nah, jadi waktu saya tempo hari yang saraf kejepit itu dok, Pamela kan mendadak pagi-pagi telepon Dokter Jaya. Masih ingat kejadiannya? Iya. Apa yang si Pamela bilang? Bapak jatuh. Bapak jatuh. Mukanya biru. Kaki saya jarinya pada biru. Ya kan? Dokter Jaya bilang, udah cepat ke dokter. Ke rumah sakit, saya ke rumah sakit. Jadi ternyata kalau biru itu satu tanda yang kurang bagus buat kesehatan dok. Iya. Betul? Betul. Yang bagus kalau gitu warna apa dok? Merah terang dong. Merah terang, merah sianida. Oke dok. Apa sih dok, kenapa warna biru dan merah itu menandakan bagus atau enggaknya? Begini, orang hidup itu kan sebenarnya yang diperlukan tuh yang utamanya ya ada 2, makanan sama oksigen. Makanan tuh untuk dibakar jadi energi, oksigen itu untuk membakarnya. Jadi makanan tuh bensin? Iya.
Oksigen tetap oksigen. Oksigen. Jadi kalau nggak ada oksigen nggak bisa dimasak. Artinya orang bisa mati kalau kurang oksigen. Makanan bukan bensin ya. Makanan itu Barang yang benar, dibakar. bensin betul ya. Hmm. Bensin. Satu lagi panas ya dok ya. Nah makanya orang tuh perlu bernapas. Bahkan kalau napasnya stop ya orang akan meninggal karena dia nggak ada oksigen, nggak ada yang dipakai buat bakar. Nah oksigen itu adalah bahan yang dimasuk lewat pernapasan, diambil sama paru, nah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah ciri orang yang nggak kekurangan oksigen adalah dia itu mukanya tidak pucat, kemerahan. Orang yang tidak kekurangan oksigen. Ya, kemerahan. Nah, kalau dia kekurangan oksigen, yang pertama kali biru adalah bibir, ujung-ujung jari sama kaki. Karena itu daerah yang paling ujung. Kekurangan oksigen kelihatan jadinya. Jadi, saya mau bedain dulu nih dok. Kekurangan gizi sama kekurangan oksigen dok. Waktu saya masih kecil nih, ini saya nih dok, putih, pucat, itu bukan kurang oksigen tuh dok ya? Kurang darah. Nah. Tapi kurang darah ya sebenarnya jadi oksigennya juga kurang karena yang ngangkut oksigen tuh darah. Nah jadi kalau darahnya cukup itu ujung-ujungnya tuh pada biru semua. Terus ternyata misalnya termasuk telapak tangan kita. Telapak tangan lihat, dokter lihat tuh merah atau tangan kok pucat amat, bibirnya kok pucat amat, itu namanya kekurangan oksigen berarti. Kekurangan darah atau kekurangan oksigen. Jadi kalau ciri-ciri di sini dia kurang darah, otomatis dia kurang oksigen, betul ya? Iya. Dan sebaliknya? Iya. Kalau dia kurang oksigen, artinya di situ kurang darah juga. Nah itu yang paling gampang adalah bagian ujung apa? Bibir, ujung jari, sama ujung jari tangan, jari kaki. Berarti model-model internasional kadang-kadang kurang darah juga dok ya? Kenapa? Dia pakai lipstiknya warnanya coklat. Iya, tapi kalau orang gede ya biasanya kalau orang dia udah mulai biru gitu, kolaps biasa orang mau kolaps tuh begitu. Kolaps, pingsan, bisa begitu. Tapi masalahnya begini. Kadang-kadang kita pertama kali biru itu yang menakutkan buat ibu itu waktu anaknya lahir, Franky. Anak lahir itu kan ada yang namanya Apgar score. Jadi dia itu ada angka yang menunjukkan si bayi ini tuh kekurangan oksigen apa enggak. Nah itu biasa ada 2 angka tuh, 5 menit sama 10 menit. Jadi begitu lahir 5 menit dihitung sama dokter angkanya, 10 menit dihitung. Nah kalau dia bagus tuh 10-10 lagi. Draw. Nah 10-10. Tapi kalau kurang dari itu berarti kurang oksigen waktu kecil. Nah itu biasanya suka ada kelainan di belakang hari. Tapi kadang-kadang lahirnya udah normal nih. Yang penting yang keduanya, angka keduanya 10 ya. Nah dia normal. Tapi pada setelah itu kan sekarang itu kalau orang lahir itu biasanya ada yang namanya rooming in. Jadi langsung disusuin sama ibunya. Tinggalnya sama ibunya. Ibunya jadi ibunya nyusuin gitu. Jadi tidak dipisah antara ibu sama bayi. Itu konsepnya yang sekarang. Nah kadang-kadang pada waktu menyusui pertama kali itu kalau bayinya tiba-tiba gelagapan, nangis, mukanya biru, nah itu mesti be careful, Franky. Itu adalah gejala awal kalau ada bayi menderita suatu penyakit serius. Bayi umur berapa nih dok? Baru lahir. Jadi 0 hari? Iya. 1 hari pertama nih dok ya? Iya, pada saat dia nyusu. Jadi kalau dia nyusu biru, atau dia nangis biru, sebenarnya anak nangis nggak boleh biru, nyusu nggak boleh biru. Nangis, kejar, apalagi merah bisa mukanya dok ya? Iya. Ini sampai biru. Nah kalau kayak begituan biasanya itu langsung dokter turun tangan, dia diperiksa secara ini karena ada sekitar 5 dari 10.000 anak yang lahir itu ternyata menderita penyakit yang seperti itu. Dan itu penyakitnya gawat, nih. Jadi artinya harus dikenali. Jadi sebentar dok, saya coba ini dulu dok, membayangkan nih dok, lahir normal dok, lahir normal, nggak pakai sesar segala macam, dia oe gitu ya, terus sampai situ badan masih normal nih dok, bisa terjadi seperti itu dok ya, normal. tapi kemudian waktu dia nyusu,
atau dia nangis sampai biru, bibirnya, mukanya biru, ujung-ujung jari kakinya pada biru, Jadi tangannya biru. awalnya normal, setelah dia ada satu kegiatan lah ya, nangis ataupun nyusu, berubah tuh muka, bibir, lama-lama mukanya biru, ujung-ujung jarinya biru, ujung kaki biru. Tapi kalau dia udah stop nyusu nggak biru, tapi begitu nyusu lagi biru lagi. Nah bayi itu biasanya karena dia kesulitan seperti itu, dia jadi nangis melulu, rewel, cerewet, nggak bisa diem. Nah biasanya kan ibunya yang stres karena ibunya kan baru melahirkan, baru capek kan. pindah ruangan dok. Kan kadang-kadang orang Indonesia seringkali sangkanya, wah di situ ruangannya ada. Nah tapi sekarang nih setannya. kali ini kan gini ya, kita nggak tahu ya, banyak ibu-ibu yang melahirkan itu bukan sama dokter. Kalau di rumah sakit dilahirkan oleh dokter atau bidan, dibantu oleh dokter kandungan atau bidan, terus ditangkap sama bidan juga, atau ditangkap kalau di rumah sakit yang nangkap itu kemudian dokter anak, ada dokter spesialis anaknya udah di situ. Nah biasanya tuh pada waktu awal mungkin nggak ketahuan, tapi begitu menyusu seperti itu, anak itu langsung harus dikirim ke dokter spesialis anak karena harus dicek. Karena biasanya ada satu penyakit jantung bawaan yang bisa ke belakangnya tuh nggak bagus, bahkan bisa meninggal. Jadi kalau dia lagi napas biasa nih dok, normal aja tuh ya. Ya. Tapi begitu dia istilahnya dia nangis, kan bayi kan biasa sering nangis dok ya, berubah tuh biru. Atau lagi pas disusuin berubah. Nah tadi dokter bilang kan kalau dia biru tuh karena kurang oksigen. Tapi apa yang dia bisa kok jadi kurang oksigen? Nah Gitu. untuk ngomong begitu jawabannya begini, di badan kita itu oksigen itu kan dipasok oleh paru-paru. Paru-paru masukin oksigen. Nah dari paru-paru ditangkap sama Hb, hemoglobin. Nah darah yang nangkap oksigen itu darah bersih namanya, darahnya warnanya merah, Frankie. Kalau yang darah kurang oksigen, nah warnanya biru, itu loh yang bikin biru itu. Dia warna darahnya jadi merah, merah segar. Dia masuk ke jantung sebelah kiri, ke serambi kiri. Dari serambi kiri lewatin katup, masuk ke bilik kiri. Nah dari bilik kiri disebar ke seluruh tubuh. Itu yang normal. Jadi yang disebar ke seluruh tubuh adalah darah yang bersih. Makanya bayi itu warnanya merah, kulit merah, apa semua merah. Nah setelah dia dibakar, dipakai buat bakar kan, kan kemudian darahnya jadi kotor kan, ada CO2. Nah CO2-nya itu yang membuat darahnya jadi hitam, rada biru. Darahnya itu baliknya ke jantung sebelah kanan, bilik kanan, serambi kanan di sebelah atas, masuk lewat katup ke bilik kiri, bilik kanan. Dari bilik kanan dimasukin ke dalam paru. Jadi itu darah kotor yang di sebelah kanan kotor, masuk ke paru, di paru dibersihin, masuk ke jantung sebelah kiri. Jadi itu prosedurnya normal seperti itu. Darah bersih dari paru masuk ke serambi kiri, lewat katup masuk ke bilik kiri, disebar ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh yang udah kotor ini, yang darahnya biru itu, masuknya ke jantung, jantung ke serambi kanan, lewat katup ke bilik kanan, dari bilik kanan dilempar ke paru. Nggak untuk masuk dibersihin. ke itu ya, ke ginjal nggak masuk ya? Enggak. Ini ginjal tuh belakangan. Ginjal tuh adalah daerah yang kebagian jatah darah bersih nanti. Oh, oke. Jadi semua organ dapat yang bersih, tapi yang kerja utama tuh adalah paru ngebersihin, jantung kanan masukin darah ke paru, jantung kiri dari paru ke jantung kiri sebar ke seluruh tubuh. Jadi buat gampang ingatnya kita pakai itu aja, cipika. Iya. Mulai dari kiri kan dok? Jadi yang kanan itu darah kotor, yang kiri darah bersih. Kiri kanan gitu kan? Nah sebenarnya ini kan jadi jantung kita itu ada empat ruang, atas serambi, di bawah bilik. Antara bilik serambi sama serambi itu tadi waktu kecil tuh ada bolongan. Oh. Emang bolongan. Connecting door dok. Yang di sebelah serambi
itu serambi ada bolongan, bilik ada bolongan. Nah, yang waktu itu sama dokter Profesor Sukman. Prof Sukman itu yang diceritain ada bayi begitu lahir mestinya bolongannya itu ketutup. Udah nutup. Tertutup. Kalau nggak nutup itu nanti yang namanya jantung bawaan. Nah itu loh yang waktu itu diceritain. Iya. Tapi yang kita cerita yang ini nih adalah penyakit yang jauh lebih berat dari itu. Yang kita kenal sebagai bayi biru. Bayi biru itu kalau bahasa kedokteran namanya tetralogi Fallot. Tetralogi itu ada empat kelainan yang nemuin si Tuan Fallot. Fallot, mungkin Fallot kali ya, tetralogi Fallot, TF. Itu adalah penyakit yang munculnya nggak lama setelah lahir, bisa gawat, bisa mematikan. Makanya itu harus dikenali sama ibu. Tapi gejalanya yang utama adalah itu tadi. Nah artinya itu harus dikenali sama ibu yang baru melahirkan. Kalau anaknya gitu harus segera dibawa ke dokter. Nggak harus segera. Itulah yang waktu Prof Sukman itu ngomong kadang-kadang harus dioperasi waktu 3 bulan udah dioperasi, Franky. Repot ya? Ya repot. Nah sebenarnya apa yang terjadi pada kasus itu? Yang 4 itu apa? Yang 4 itu tadi kan kita ngomong normal nih. Yang nggak normalnya apa? Yang pertama, dia itu ada bolongan dari ventricle. Jadi bilik bolong. Bilik bawah nih dok ya? Bilik bawah bolong. Jadi yang bilik kanan itu mestinya lempar darah ke jantung kan, ke paru. Yang kiri lempar ke seluruh tubuh, tapi karena bolong, jadi kecampur darah kotor, darah bersih. Jadi darahnya nggak putih, nggak banyak oksigen, kecampur. Itu satu. Itu yang satu dari 4 gejala tuh ya. Jadi yang masuk ke paru-parunya juga ada darah bersihnya, darah kotornya, bersih ya dok ya? Iya. Karena bukan, ini kan fisik. sekarang kita ngomong yang kiri dulu nih. Yang kiri itu mestinya bersih. Lempar ke seluruh tubuh, tapi karena ada bolongannya yang di sebelah kanan masuk ke situ, kecampur. Sebelah kanan masuk ke situ. Dari kiri ke kanan mungkin nggak? Mungkin juga kan? Tapi tekanan karena bolong bisa bolak-balik. Tapi pokoknya adalah sini kotor sini bersih, ini kecampur-campur. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, kan mestinya darah dari bilik kanan disemprot ke paru kan? Iya. Katupnya menyempit. Jadi darahnya itu mau dibersihin ke paru itu susah. Padahal di sini ada bolong. Itu membuat darah yang dari kanan tuh larinya ke sebelah kiri. Yang kotor masuk kiri. Iya. Jadi dia cari pelampiasan itu ya. Nah, terus udah gitu aorta itu ada pembuluh darah yang nyemprotin darah dari bilik kiri kan ke seluruh tubuh. Aortanya itu mestinya ada di sebelah kiri. Dia mengsol ke sebelah kanan. Jadi yang masuk ke aorta itu ada darah dari serambi, dari bilik kiri dan bilik kanan masuk ke dua-duanya ke situ. Waduh. Nah, akibatnya karena setiap kali dia mompa darahnya kurang oksigen, jantungnya kan harus kerja lebih keras. Dia pompa lagi. Yang paling keras itu sebelah kanan. Karena kan dia pompa kecampur, lama-lama dia jadi menebal. Jadi 4 gejala itu ya. Pertama, ada bolong pada bilik kanan ke kiri bolong. Terus kemudian ada penyempitan pembuluh darah yang dari bilik kanan ke paru itu nyempit, jadi dia susah masukin darah ke paru. Dan kemudian aortanya itu dapat darah dari bilik kanan dan bilik kiri, sehingga darahnya kotor. Akibatnya jantungnya jadi bengkak sampai sebelah kanan, bilik kanan. Nah 4 gejala itulah yang disebut tetralogi Fallot. Dan kalau itu gejalanya seperti itu, bayinya harus segera dioperasi. Tapi yang saya masih belum dapat jawabannya nih, si bayi itu dalam kondisi normal kan nggak kenapa-napa? Padahal kan udah nyampur tuh darahnya. Ya nggak kenapa-napa, tapi pada saat dia menyusu atau dia nangis, dia nangis, dia perlu oksigen lebih banyak. Di situlah dia baru ngap-ngapan, Franky. Jadi kalau dia normal itu keperluannya normal deh ya, terhadap oksigen dan kawan-kawannya ya. Tapi begitu dia ada, ya contoh di senam lah ya, tuh bayinya senam.
gerakin kaki, tangan, tetap bisa ada resiko jadi biru dok ya? Iya. Nah makanya bayi ini kekurangan oksigen terus. Nah jadi dia itu kalau yang itu jadi gini, gejalanya itu bisa ringan sampai berat. Kalau yang berat itu tadi seperti itu, dia biru. Kalau misalnya dia di daerah di kampung atau di mana yang fasilitas dokter anaknya kurang, apalagi dokter jantung anaknya nggak ada, biasanya ujungnya bisa meninggal, Frankie, kalau yang berat. Karena dia kekurangan oksigen terus setiap saat. Dan dia akan rewel, nangis. Makanya kalau kasus seperti itu biasanya dokter umum tuh tahu, oh ini kayaknya tetralogi Fallot nih. Dia akan kirim rujuk ke kota besar yang ada dokter anak. Dari dokter anak mungkin akan dikirim ke dokter bedah anak untuk dikoreksi. Untuk sementara kita kasih oksigen, suplai oksigen, nolong nggak dok? Nggak nolong. Oksigennya masuk di situ, di dalam jantungnya kecampur-campur juga. Oh. Nah sekarang begini, itu kalau dia yang berat ya. Tapi ada yang ada gejalanya, cuman nggak terlalu berat. Artinya dia masih nggak sampai meninggal lah. Paling biru sedikit gitu ya. Bayi itu kan tumbuh, makin gede. Bayinya jadi nggak bisa gede, Frankie. Berat badannya nggak naik. Jadi bayi normal kan kalau bayi itu diperiksa setelah lahiran kan pergi ke posyandu, diukur tingginya sekian, beratnya sekian. Dia kan naik, dikasih makan apa juga dia kagak naik kan. Jadi anaknya kuntet, berat badannya nggak naik, tinggi badannya nggak bertambah. Ini levelnya masih nggak terlalu berat nih dok ya berarti? Iya. Kalau itu tidak terlalu berat. Jadi kadang-kadang baru ketahuan setelah masuk sekolah. Masuk sekolah begini, dia jalan, dan tiba-tiba lagi jalan, oh capek, dia jongkok. Lagi main sama temannya jalan sebentar, dia jongkok. Kasian dok ya. Anak-anak itu jongkok karena kalau dia nggak jongkok dia biru. Nggak, tapi hubungannya jongkok sama nggak jongkok itu kenapa dia jongkok bisa nggak biru? Kalau dia berjalan, dia perlu oksigen. Pada saat itu dia nggak bisa memenuhi oksigen. Kalau dia berhenti kan? Oke, duduk lah ya, nggak usah jongkok ya dok ya. Dia lagi main sama teman jongkok, bener-bener jongkok. Jadi orang bilang dia tuh suka jongkok, kalau nggak jongkok bukannya biru, dia bilang. Berat badannya nggak naik-naik, gampang sakit, gampang nyesek napas, baru jalan sedikit sesek, dia diam gitu. Jadi kalau orang yang tumbuh kembangnya tidak bagus ya, tidak normal dok ya, ada resiko jantungnya bocor. Ya salah satu penyebabnya. Kalau kita balik dok, kalau orang pendek, sementara orang tuanya normal nih dok, dia punya nggak ada hubungannya. Nggak juga gitu. Enggak. Jadi kalau orang anak normal, pokoknya berat badan sama tinggi badan harus nambah sesuai dengan umurnya. Kan tadi waktu kita makan dok, yang saya tanya tuh anak tuh kan badannya kecil banget dok. Ya mungkin turunan. Ya, tapi selama dia nggak biru-biru ya nggak ada masalah. Jadi kita itu kenapa saya tanyain, jangan sampai nanti orang berpikir, ini anak tumbuh kembangnya nggak bagus, padahal orang tuanya normal. Iya. Berarti bayinya jantungnya bocor. Enggak, itu kurang makan. Jadi jangan itu ya yang utamanya. Nggak bisa bolak-balik tuh ya. Enggak. Yang utamanya itu sering biru. Kalau aktivitas, berat badan tidak nambah, sering jongkok itu khas sekali, Frankie. Jadi orang ibu-ibu pasti tahu, jongkok melulu. Yang kayak begitu bawa ke rumah sakit lah, diperiksa sama dokter. Jongkok yang nggak bisa nyanyi itu dok. Ada jongkok yang pakai nyanyi. Dokter Jaya kalau soal musik jarang denger jongkok. Penyanyi yang kemarin di World Cup, FIFA World Cup. 2 kali dia, di Qatar juga, di Amerika juga. Penyanyi Korea dok. Oke, terus jadi orang jongkok itu dan disertai dengan biru, maka kesimpulan kita adalah dia itu pasti ada yang bermasalah dengan masalah di jantungnya. Dan ini dimulai dari dia kecil. Ya, itu biasanya yang sampai begitu itu kan kalau dia nggak terlalu berat, artinya nggak terlalu berat, nggak sampai parah deh. Kalau yang parah fatal, itu bisa meninggal. Dia bisa mengalami namanya death spell. Death spell itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba mendadak biru, pingsan, bisa begitu.
yang paling parahnya itu seperti itu. Dok, sebentar dok, ini kan dia bayi biru, kalau parah resiko paling parahnya meninggal. Ya, Itu bisa nggak ketolong cepat tuh dok? nggak ketolong. Nah, kalau dia sampai gede tadi seperti itu, sebenarnya kita bisa lihat juga dengan ada tanda lain. Kita lihat tangannya, kan dia kurang oksigen berlama-lama. Orang ini kalau kita lihat tangannya tuh ujungnya nggak bendul, Franky. Kalau dia bendul seperti tabuh, seperti beduk. Oh, kayak kentok korek api deh. Ini bendul. Jadi kelihatan tangannya bendul. Aman dok berarti saya dok. Enggak, saya dari kecil dok. Kalau dokter Jaya tahu saya waktu kecil, ini putih. Yang tadi saya sebut kurang darah. Jadi, tapi kan nggak kepikiran tuh. Ada. Ya mungkin kurang ini. Tapi sekarang pertanyaannya begini, Franky. Yang gituan itu kejadiannya tuh 5 dari 10.000 kelahiran. Jadi 5 per mil. 10.000 ya? Setengah per mil. Nah itu sebenarnya lumayan jarang, tapi lihat penduduk Indonesia kan banyak, kelahiran tuh banyak, jadi lumayan banyak sebenarnya. That's why waktu itu kan Prof. Sukman bilang dokter bedah jantung anak itu sangat sedikit, cuma 100. Jadi ya harus mereka yang nangani, kalau dokter spesialis anak doang nggak bisa. Kalau kita nih dokter umum itu cuma mendiagnosis, kirim ke dokter spesialis anak. Kalau berat ya harus dikirim ke spesialis jantung anak untuk dioperasi. Jadi itu yang paling perlu adalah deteksi dini. Nah, dok, saya mencoba untuk memberikan satu pemikiran nih dok, bagaimana menyelamatkan bayi yang resikonya fatal. Kan dia kalau beraktivitas dia kan bisa biru banget, terutama nyusu itu kan perlu. Ya. Salah satu orang anak bayi nangis itu kan karena dia lapar. Nah, bisa nggak dok anak bayi tersebut kita kasih apa namanya infus? Ya masa mesti diinfus terus? Ya, yang benar adalah bayinya diobatin. Ya maksud saya dok, saya khawatirnya nggak keburu. Jadi sementara nunggu ke dokter yang benernya nih dok, perlu diinfus atau dia masih sempat dibawa ke sana? Enggak ada masalah selama dia tidak melakukan aktivitas. Tapi kalau nggak aktivitas kan dia motoriknya nggak bergerak jadinya. Nggak bisa berkembang. Nah, itu kuat berapa lama dok kalau misalkan dia bisa itu bertahan berapa kalau lama? Yang berat, itu sebabnya Prof. Sukman waktu itu bilang 3 bulan kadang-kadang dioperasi udah. Jadi masih kuat bulanan? Bisa. Kirain begitu lahir biru mati, meninggal. Kalau kayak gitu makanya tadi ide saya tuh lah infus. Jadi masih artinya kuat. Dia nyusu sebentar, kalau udah biru udah mesti dikasih lagi dikit lagi gitu. Ya. Jadi ini buat ibu-ibu yang terutama belum ketanganan nih dok, jangan panik dulu nih ya. Ya. Nah sekarang sebenarnya pertanyaannya begini, apa sebabnya, Franky, orang bisa kena begituan? Tadi kemarin Profesor Sukman bawaan genetik. Kalau orang tuanya ada anaknya yang seperti itu, biasanya juga dia punya ini kemungkinan nurun. Satu. Yang kedua itu adalah karena penyakit genetik lain, Down syndrome misalnya. Yang mukanya seragam semua tuh dok ya. Down syndrome itu bisa seperti itu. Apalagi merokok. Orang tuanya merokok. Ibunya merokok. Ibunya merokok pasif maupun aktif. Termasuk pakai yang vape. Ibunya minum alkohol waktu hamil. Sering minum alkohol. Terus ibunya itu kena infeksi virus rubella, campak Jerman waktu hamil. Itu bisa. Ibunya usianya di atas 40. Ibunya kurang gizi pada waktu hamil, nggak mau naik. Takut kan wanita hamil tuh takut, wah naiknya kok banyak amat nanti turuninnya susah. Jadi dia sengaja nggak makan banyak, itu kurang gizi. Jadi makan obat-obatan yang tanpa kontrol dokter.
Orang hamil kan nggak boleh makan obat sembarangan. Iya. Nah, dia makan obat-obatan herbal kayak apa segala macam itu juga bisa. Ada juga yang bisa bikin begituan katanya ya kalau dia kena ini apa kena bahan-bahan kimia lah dan segala macam dari lingkungan. Kan waktu itu Prof. Sukman kan bilang kan orang yang kerja di daerah pertambangan misalnya. Itu ada banyak hal yang bisa bikin. Jadi ada satu yang itu adalah ibunya usianya di atas 40 waktu hamil. Jadi lebih 40 resiko ibu lahiran ibu di usia ideal, Dok ya? Iya. Jadi artinya gini, karena kan sekarang gini kan anak sekarang kan banyak yang suka menunda perkawinan. Menunda perkawinan karena banyak hal lah. Dia di kota takut, besar. ya, karena takut kawin, gak punya biaya dan segala macam sehingga atau karir, mengejar karir dulu sehingga waktu dia kawin udah 30 berapa gitu loh. Begitu hamil 40 ke atas. Nah, itu resiko, Frankie. Jadi resiko anak-anak yang lahir oleh ibu yang sudah di atas 40 merokok, walaupun nggak ngerokok juga ada resiko. enggak, kan, Dok? itu kan tambah-tambahan. Oh, itu Merokok, tambah-tambah. alkohol, narkoba, usia di atas 40, ada riwayat keluarga. Komplit dong. Ya iya itu yang kayak begituan. Terus kemudian dia terpapar dengan bahan-bahan kimia atau sering minum obat-obatan yang aneh, kena virus rubella. Nah itu punya resiko Oke, untuk. nah ini perlu saya ini dulu nih, Dok. Pertegas lagi nih, Dok. Pernyataan Dokter Jaya. Dari 5 alasan yang tadi nih, Dok, sebab nih. Itu faktor resiko bukan sebab. Iya, faktor resiko. Sebenarnya salah satu aja kan udah bisa, ibu kurang gizi juga bisa. Enggak, karena gini, Dok. Ada perempuan nanti bilang, "Akan saya cuma ngerokok doang, yang lainnya enggak." Artinya resiko ini berdasarkan salah satu dari tadi 5 aja udah ada resiko. Ya. Gitu kan, Dok? Bukannya harus komplit 5-5-nya, kalau 5-5-nya komplit beneran deh ya. Oke, Dok, terus. Nah, sekarang jadi kalau misalnya dapetin anak yang seperti itu, ya oke deh, anggap aja nih anaknya udah sekolah atau prasekolah lah, aja 3 tahun. Saban kali main mata-mana jongkok, biru gitu. Terus udah gitu kagak, kok jadi kuntet nih anak nggak gede-gede. Bawalah ke dokter. Dokter anak ya? Dokter anak. Nah, kalau dia dalam kondisi biru, kondisinya ya dibaringkan, terus kemudian ditidurin miring. Jadi seperti kayak orang meringkal gitu. Oke, tapi kalau miring yang kanan di atas atau yang kanan di bawah? Terserah lah. Nggak ngaruh? Nggak pengaruh. Dengkulnya di dada gitu ya. Jadi dia meringkal itu dibawa ke rumah sakit langsung. Oh, posisi yang aman untuk seorang bayi atau anak kecil yang seperti itu, waktu dibawanya juga harus lebih benar. Iya. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Biasanya di rumah sakit kan dilihat gejalanya, diperiksa. Nah, nanti di ronsen. Dari ronsen kelihatan itu gambaran ininya kok jadi berantakan tuh ruang-ruangan itu. Kadang-kadang kalau dokternya bilang ronsen di USG, eko jantung. Kadang-kadang dia lakukan pemeriksaan dari eko ketahuan tuh kekacauan itu. Terus kalau untuk dia kurang oksigennya pakai oximeter tuh yang dicari tangan gituan. Kadang-kadang kalau dia bilang mau ke pasien lagi, kadang-kadang dipasang kateter, di kateter jantung anaknya. Udah ketahuan didiagnosis ya udah tinggal direncanain berat apa enggak. Kalau yang berat ya mesti dioperasi. Ini di cover sama BPJS kan, Dok ya? Iya, ya itu dia bilang, kan Prof. Sukman bilang Indonesia tuh hebat. Asuransi swasta tidak mengcover itu, tapi kalau BPJS di cover. Operasinya 2 kali, Frankie. Operasi pertama paliatif untuk life saving. Jadi karena darah dari bilik kanan nggak bisa masuk ke paru karena mampet, disambungin dari bilik kanan, dibikin pembuluh darah, disambungin langsung ke paru. Di bypass dulu. Di bypass. Jadi yang ke paru itu ada darah kotor masuk ke paru gitu loh. Karena kan itu menyempit kan pembuluh yang ke parunya. Itu. Nanti ditunggulah sekitar 4 bulan sampai 1 tahun. Baru operasi yang benerannya.
operasi korektifnya. Tadi itu paliatif namanya, operasi untuk pertolongan pertama. Nah kalau yang korektifnya itu lubangnya dimampetin, yang di bilik. Lubangnya dimampetin terus kemudian digedein itunya, pembuluh darah yang ke arah jantungnya, ke arah paru jantung, ke arah parunya itu digedein. Jadi tujuannya dari si bilik kanan ke paru-paru supaya Nggak nyampur karena nggak nyampur. darah kotor. Nah terus digedein pembuluh darah yang ke arah ke paru supaya dia yang buat pembersihannya itu lancar. Itu dari paru kan masuk ke serambi kiri, Dok ya? Iya. Jadi itu, dan itu ya kecil kan Prof Sukman bilang kan itu jantung bayi itu kecil segede kepalanya dia. Itu satu operasi yang lumayan rumit tapi dokter jantung di Indonesia bisa melakukannya lagi. Tapi yang paling penting sih buat ibu-ibu itu sekarang adalah pencegahannya. Tadi kan mengenali bagaimana gejala pencegahannya. Pencegahannya pertama, kalau udah umur 40 tahun sebaiknya tidak melahirkan. Itu kan karena resikonya tinggi. Kalau dia hamil juga harus ANC-nya rajin. Karena sebenarnya itu bisa diketahui pada waktu dia di USG, pada waktu hamil. Bisa ketahuan. Nah, jadi itu. Kedua, ibunya divaksin rubella. Ada MMR, morbilli, MMV, itu ya MMR, rubella ya. Yang terakhirnya R-nya rubella, divaksinasi. Terus apa lagi? Tidak boleh merokok. Kalau bapaknya merokok, bapaknya pindah rumah aja dulu. Oh iya dong, daripada disuruh stop merokok nih kagak bisa. Pokoknya jangan rokok di dekat ibunya dah. Kemudian jangan pakai nafsa, nggak usah diet. Iya dong, nggak usah diet. Kita kalau yang tadi Dok bisa cerai itu Dok kalau bapaknya suruh berhenti ngerokok tuh. Lo nggak ngerokoknya di luar, bukan berarti. Iya, maksudnya jangan di situ, di depan aja jangan gitu loh. Dekat-dekat si ibu atau si anak. Dan satu, kalau ada anak nyusuk biru, ya mesti be careful, ya itu harus ke dokter. Kalau ada anak suka jongkok, ke dokter. Anak berat badannya nggak naik-naik, itu ke dokter gitu. Tadi saya sempat panik Dok waktu bilang, anak itu pasti mati itu. Saya pikir, nggak yang berat mati. Iya, enggak, maksud saya That's why pikir harus dioperasi dari awal. Saya pikir tak-sak begitu. Enggak segitunya. Ternyata masih ada waktu sampai 1-2 bulan, berapa bulan. Tapi resikonya kalau nggak diobatin, nggak dibetulin, mati muda. Iya, bisa gangguan tumbuh kembang, anaknya nggak gede-gede. Gitu. Jadi kalau yang nggak berat, seperti Profesor Sukman bilang, kadang nutup sendiri gitu Dok ya. Enggak, kalau yang nutup sendiri itu yang nggak kompleks tadi, bukan terlalu valid. Makanya kan kemarin yang ngomong sama Prof Sukma itu kebanyakan yang cuman ada lobang di serambi dengan serambi kanan kiri atau bilik dengan bilik. Kalau ini tuh kombinasi dari 4 kelainan. Pembuluh darah ke paru menyempit, ada lobang di bilik, terus kemudian aortanya geser ke sebelah kanan, dan satu lagi sampai membesar, dia punya bilik sebelah kanan. Jadi ada 4 kelainan jadi satu. Kalau yang Prof Sukman bilang bisa sembuh sendiri nggak dia apa-apain itu karena yang cuma satu macam doang penyakitnya. Okay. Nah, Dok, tadi Dokter Jaya kan bilang kita di kota besar ditolong sama dokter anak, dokter oksigen ya. Satu lagi sama bidan lah ya. Ya. Itu resikonya tetap nggak mengurangi kan? Enggak, tapi mereka tahu. Mereka tahu, ini anak bermasalah dan biasanya langsung dirujuk. Jadi bukan karena ditolongnya sama siapa? Bukan. Anak itu menghasilkan apa, bukan ya? Enggak. Itu jadi, kan itu memang pada fase pembentukan kan Prof Sukman bilang itu pembentukan jantung itu sempurna itu pada waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, waktu 3-4 bulan itu sebenarnya udah ada kelainannya itu gitu. Jadi waktu kita nolong diri kita sendiri kan kadang-kadang ya di daerah terpencil, nggak ada bidan, nggak ada itu, atau nggak keburu deh ya ditolongin sama bidan sama dokter, ditolongin sama siapa aja, itu tidak menimbulkan resiko dia punya penyakit jantung tadi gitu Dok ya. Nah itu ada satu bahan yang
wajib diminum pada wanita trimester pertama. Jadi 3 bulan pertama waktu hamil dia wajib minum asam folat 400 mikrogram per hari selama 3 bulan. 400 mikrogram. Mikro 10 pangkat 6. Selama 3 bulan. Sejak dia ketahuan hamil. Itu bantu banget tuh ya. Iya, karena itu adalah itu kan 3 bulan pertama itu adalah pada saat pembentukan jantung. Lebih juga nggak apa-apa kali dok ya. Iya. Artinya itu minimum Iya, ya. asam folat ya. Iya. Jangan salah. Salah melulu. Ada dok. Jadi lebih dari 3 bulan juga nggak apa-apa kan dok sebenarnya. Enggak. Tapi itu buat. Tapi untuk asam mencegah folat ini adanya di mana? Di susu. Nggak usah pakai ada kalau orang hamil itu ada tabletnya, kasih tablet setiap jadi hari. Itu kalau orang ANC itu masih dikasih. Enggak, jadi artinya asam folat itu bentuknya tablet, suplemen makanan. Iya, sebenarnya dia ada di berbagai macam makanan, tapi kita nggak yakin itu terpenuhi, jadi dikasih aja lah. Jadi udah otomatis asam folat itu dikasih bentuk yang udah jadi, gampang deh ya. Tablet. Jangan nanya, istilahnya ada di ikan, ada di susu. Nggak keburu, nggak cukup ya, gitu jangan akisir ya. Ya nggak. Itu cair lagi. Iya, ini bentuknya padat ya. Padat, tablet asam folat. Oke. Jadi ini mengurangi resiko jantung penyakit jantung. Nah sekarang sih dok, kalau misalkan contoh nih anak-anak yang biru kayak gitu nih dok. Kalau misalkan dia ringan lah, sampai dewasa aktivitasnya nggak banyak, nggak kecil gitu. Tetap aja nggak aktivitas sedikit pun dia bisa biru kayak gitu. Oh gitu. Dan satu gara-gara kalau dia begitu kondisi begitu terus IQ-nya juga susah lah Frankie. Ya. Jadi bukan cuma itu, dia tuh kalau nggak ditangani anaknya gampang capek, gampang lelah, gampang sakit, tumbuh kembangnya terganggu. Kadang-kadang ada gangguan irama jantung, bisa kena stroke, pokoknya macam-macam lah. Banyak kelainan-kelainan yang akan terjadi gara-gara itu gitu loh. Ya. Jadi nggak melulu bahwa anak tersebut pasti akan mati. Enggak. Cuman bisa saja itu ngeganggu dia punya hidup tumbuh kembangnya dok ya. Ya. Terus dok, kalau misalkan dia sudah sampai besar. Ada satu lagi Frankie. Kalau dia udah dioperasi pun, dia harus berobat ke dokter sampai seumur hidup. Karena kita tidak tahu perkembangannya ke belakangnya itu ada apa. Tapi kan nggak ke dokter anak lagi berarti dok ya? Dokter anak. Sampai usia besar ke dokter anak juga. Kontrol. Sampai dewasa. Paling kurang kontrol. Sampai dewasa ke dokter anak. Itu yang dianjurkan adalah dia kontrol seumur hidup untuk mengecek. Jangan-jangan ada kebocoran kembali atau apalah pokoknya gitu. Dicek aja, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali atau apa gitu loh. Nah, ini pertanyaan saya hampir sama dengan dokter Jaya, kan mesti kontrol kalau udah dewasa. Pertanyaan saya adalah kalau misalkan ada anak bayi punya kebocoran tadi dok, tapi dia tinggalin di kampung, jadi kan nggak terlalu waspada tuh dok. Tapi begitu dia pindah ke kota, ada orang yang ngerti kali, periksa tuh jantungnya tuh. Ternyata betul ada kebocoran gitu kan. Masih bisa nggak kita sembuhin, dioperasi? Bisa, kapanpun bisa dioperasi, bisa, nggak ada masalah. Cuma nanti kalau misalnya contoh dia tinggal di kampung, ya pergi nanti berobat ke dokter umum. Dokter umumnya kan ngontrol orang ini masih normal lah, nggak ada kekambuhan kan, gejalanya kan nggak ada. Ya udah. Jadi artinya kalau kita terlambat mengetahui aja nih dok, terlambat mengetahui bahwa orang tersebut punya gangguan jantung dengan kondisi kayak tadi, jadi kalaupun mau dioperasi gak masih oke-oke aja gitu ya. Nah, kalau udah dioperasi dia jadi lebih bagus.
Nggak, tadi saya pikir kalau sudah lewat 3 bulan nggak dioperasi. Enggak, itu 3 bulan tuh menyatakan bahwa ada yang saking gawatnya 3 bulan pun sama dokter terpaksa dioperasi. Terpaksa, justru Sebenarnya terbalik ya. dokter itu maunya kan dokter itu anaknya udah cukup kuat kan, udah cukup besar karena jadi lebih gampang kan, resikonya lebih kecil. Iya. Tapi itu menunjukkan kegawatannya itu gitu loh. Kalau ketahuan dan berat, kadang-kadang 3 bulan 4 bulan pun dioperasi. Ya, paham dok. Jadi kalau kita terlambat pun nggak ada halangan untuk kita tetap lakukan tindakan operasi tadi dok ya. Cuman udah kepalang jadi kurang pintar kali ya. Iya, makanya kan makin cepat, makin awal makin baik itu karena akhirnya dia jadi normal lebih cepat. Nafsu makan nggak? Berkurang lah Kurang otomatis. juga. Makan dia bisa nyesek pergi. Makan aja nyesek ya. Karena berpacu tuh antara dia penuhin makan atau penuhin oksigennya dulu gitu. Dan satu kan makanan kan harus diolah perlu oksigennya kurang. Ya, jadi ya begitu. Oke dok, jadi kalau ini bayi nggak peduli lah bayi laki bayi perempuan nih dok ya? Nggak. Jadi biasanya kalau di fakultas kedokteran ya itu dokter umum pun tuh tahu mendiagnosis Frankie, mencurigai lah, ini kayaknya nih tetralogi Fallot nih. Langsung dirujuk gitu loh. Mereka tahu rujuk. Ya nangani yang nggak bisa. Itu bayi-bayinya tangan-tangannya biru juga? Enggak, yang terutama ujung jari. Ujung jari kaki dan tangan dan bibir. Itu apa namanya? Cara ngecek paling gampang gitu dok ya? Dan satu kalau dia udah sampai rada gede 3 tahun 4 tahun itu ya itu tadi jari tabuh namanya. Korek api. Jari tabuh namanya. Jari tabuh. Jari beduk. Ujungnya mendul. Kayak di film karton abis kepukul martil gitu. Kayak Eti. Eti kan tangannya begitu kan. Iya, itu berarti dia orang yang sakit jantung. Kekurangan oksigen. Ya dok, jadi udah nangkep dok sekarang. Jadi artinya kalau yang kayak gitu si bayi tersebut punya punya kesempatan hidup. Tapi kesempatan hidupnya tuh nggak normal, gitu dok. Ya harus segera makin cepat makin baik untuk ditanganin dia punya penyakitnya. Ya. Yang penting buat orang tua tuh tahu lah gejala awalnya kayak gitu. Gitu ya. Oke dok. Ya mudah-mudahan makin berkurang ya dok ya. Dia punya penyakit-penyakit yang kayak gitu. Tapi kalau ngelihat atau mendengar informasi dari Dokter Jaya mengenai penyebab-penyebabnya dok, untuk yang resiko tadi, penyebab resiko, saya kok agak pesimis berkurang. Enggak, tapi artinya bisa dicegah. Ada satu ya, itu satu berita bagus kan, artinya bisa dicegah. In case kalau misalnya kita untuk mencegah gitu ANC, jadi waktu sejak hamil tuh periksa hamil. Nggak, ya, tadi jadi saya ngomong kenapa agak pesimis, karena makin sekarang saya lihatin perempuan makin banyak yang ngerokok. Ya, mungkin ya itu gara-gara korban media promosi lah, Frankie. Kan ya banyak promosi yang nggak benar kan, misalnya contoh vape itu aman, merokok tidak apa-apa gitu loh, kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak promosi-promosi yang tidak tepat begitulah, itu yang bikin orang. Dan satu, ketidaktahuan mengenai bahayanya. Oke, Dokter Jaya. Jadi waspada buat yang terhadap tadi, paling nggak mereka orang tua walaupun di tempat yang tidak ada dokter udah lebih paham bahwa bayi tersebut tidak sehat kalau memang terjadi perubahan warna di bibir jadi biru gitu dok. Oke, ada yang perlu dokter tambahkan lagi dok? Ya. Cukup dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!